menjaga hati saat kebenaran itu diperebutkan. Jadi bukan sulitnya mencari kebenaran, tapi menjaga hati saat kebenaran diperebutkan. Gini teman-teman, zaman ini kan zaman ilmu bertebaran kan. Kalian itu bisa menemukan dimanapun kalian berada. TikTok, di komal siapa, ada tuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Kita bisa menemukan dimanapun itu kita berada. Tapi di balik itu teman-teman, ini juga zaman di mana fitnah menjadi sangat kuat fitnah itu. Bahkan fitnah itu tidak hanya datang dari kebatilan. Fitnah, ujian. Fitnah itu ujian. Itu tidak datang hanya dari kebatilan, tapi kadang datangnya dari sesuatu yang terlihat seperti kebenaran. Yang terlihatnya dia kebenaran. Terlihatnya dia kebenaran tuh fitnah itu. Jadi sahabat, kalian akan melihat orang-orang yang berbicara atas nama agama. Orang-orang yang berbicara atas nama agama, tapi saling menyalahkan. Saling menjatuhkan. Saling membenarkan dirinya sendiri. Bahkan lebih dari itu, ada yang meremehkan para guru-guru, para ulama, para kiai, para imam. Yang namanya dijaga oleh waktu tuh, para guru-guru, para imam. Saya tidak tergesa-gesa menyalahkan mereka. Mungkin mereka merasakan sesuatu, mungkin mereka merasa telah sampai pada suatu kedudukan. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, renungkan dengan jujur. Jika tidak ada para ulama, para imam, para syekh, bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah? Ini untuk muslim nih. Ada hari ini banyak yang menyalahkan Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam disalahin. Emang dia ngerti apa? Coba kalau memang nggak ada para imam itu, bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah? Bagaimana mungkin memahami sabda Nabi Muhammad SAW? Mereka adalah jalan yang Allah jadikan agar ilmu sampai kepada kita detik ini. Mungkin kalau di dalam Bang Jimmy atau Karyana, para orang-orang uskup-uskup zaman dulu menyampaikan gitu kan. Tapi kalau di Islam itu, ya para ulama, para tabi'in gitu. Dan sekarang banyak di Islam juga gitu, teman-teman Bang Jimmy Karyana. Dia menyalahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang levelnya jauh dari dia, nggak nyambung gitu. Kalau memang nggak ada para imam, nggak ada para kiai, para ulama, para guru, bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah? Kita bisa tahu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal dari dia. Tiba-tiba kita udah pinter nyalain dia, kan banyak tuh yang kayak gitu. Bagaimana kita memahami sabda Nabi Muhammad SAW? Mereka itu jalan. Nabi Muhammad jalan, kita para sahabat, para tabi'in, para guru, para ulama itu jalan. Supaya kita menuju kepada Sang Maha Benar tadi. Agar ilmu sampai kepada kita. Jangan sampai kita merasa cukup hingga merendahkan mereka. Karena orang-orang yang benar-benar dekat kepada Sang Pencipta tidak sibuk merendahkan. Dia sibuk menjaga hatinya. Karena itu teman-teman, dalam menuntut ilmu di zaman sekarang, khususnya sahabat saya ateis, agnostik, Buddha, Hindu, wabil khusus lagi teman-teman muslim. Ya. Ketika kita itu dalam tanda kutip ya, saya juga kadang suka menyaksikan gitu perdebatan-perdebatan dalam hal beragama gitu. Yuk, mereka itu jalan, jangan sampai kita merasa cukup karena orang yang benar-benar dekat dengan Sang Pencipta sibuk, tidak sibuk merendahkan, tidak sibuk menjaga hatinya. Dalam menuntut ilmu zaman sekarang, jangan hanya mencari yang benar, tapi carilah tempat yang menenangkan hati kita. Itu. Jangan cuman hanya mencari yang benar saja, tapi carilah tempat yang menenangkan hatimu. Tempat yang tidak dipenuhi ujaran kebencian. Tidak diklaim-klaim kedudukan. Tidak dipenuhi rasa aku lebih tahu, aku lebih paham, aku lebih alim, aku lebih baik daripada dia. Karena ilmu yang tidak melahirkan kesombongan.
tapi melahirkan ketundukan, kepatuhan kepada Sang Pencipta. Lihatlah orang-orang yang benar-benar diberi kedudukan. Mereka tidak memaksa kita untuk mengikuti mereka. Mereka tidak menarikmu untuk mengagungkan diri mereka. Mereka merangkul. Mereka membimbing dengan kasih sayang, bahkan kepada makhluk yang kecil. Mereka berhati-hati karena hati mereka lembut, bukan karena lemah, tapi karena dekat dengan Sang Pencipta. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. Wa'iyadu billah, bismillah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya, para ahlinya, pada bidangnya. Coba perhatikan sahabat. Allah memerintahkan, Sang Pencipta memerintahkan untuk bertanya, bukan merasa cukup sendiri, bukan merasa paling benar, dan bukan menjadikan ilmu sebagai alat untuk meninggikan diri sendiri, bukan. Maka berjalanlah dengan hati-hati di zaman sekarang ini. Ambil ilmu, tapi jangan ambil kesombongan yang menyertainya. Dengarkan banyak orang, tapi jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian. Hormatilah para guru, para ulama, karena melalui mereka lah kita mengenal jalan ini. Karena itu teman-teman, buat sahabat semuanya, yang selamat di zaman ini bukan yang paling banyak ilmunya, tapi yang paling selamat hatinya. Allah Ta'ala alam sawab. Gitu. Itu Ustaz Umar. Insyaallah. Di bawah ada pertanyaan, Bang. Apa maksudnya kebenaran diperbutkan, katanya Bang Theo deh kayaknya. Bisa diterangin lagi nggak buat dia yang di bawah? Apa yang dimaksud dengan Abang tadi, ada pernyataan kebenaran diperebutkan. Dia tadi nanya itu. Komunikasi sama saya sama Bu Karyana itu. Silakan Bang, dilanjutkan Bang. Diterangkan kebenaran diperebutkan itu. Lanjut Bang. Oke. Jadi ada pertanyaan, bagaimana tanggapan para ulama, ya orang-orang sufi yang bertanya, maksud daripada kebenaran diperebutkan itu seperti apa? Teman-teman, dalam pandangan ulama, orang-orang sufi, kebenaran bukanlah objek yang diperebutkan untuk menang debat. Bukan untuk menang debat. Melainkan nurullah, cahaya ilahi yang dicapai melalui penyucian hati, tazkiyatun nufus, pengalaman batin, zauk tu rasa. Bagi sufi, memperebutkan kebenaran secara egois adalah tanda hilangnya ketawaduan atau kerendahan hati. Jadi ada inti tanggapan pandangan para ulama sufi terkait konsep kebenaran. Puncak kebenaran itu adalah hanya Allah. Tujuan para ulama sufi itu membersihkan jiwa, tazkiyatun nufus, agar memancarkan akhlak mulia dan kasih sayang, mahabbah, rahman dan rahimnya Allah. Kebenaran sejati itu dibuktikan melalui kedekatan dengan Sang Pencipta, bukan dari penguasaan retorika yang saling menjatuhkan. Ada intuisi mata hati, teman-teman. Kebenaran tertinggi dicapai itu melalui namanya kasyaf. Kasyaf itu tersingkapnya hijab mata hati kepada Allah. Ulama tasawuf meyakini bahwa kebenaran sejati tidak bisa didiskusikan secara kaku di atas kertas atau didebatkan di dalam komal-komal, melainkan harus dialami dan dirasakan sendiri. Maka kebenaran syariat dan hakikat, ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Maliki itu menegaskan bahwa seseorang tuh harus menggabungkan ilmu syariat fikih dengan tasawuf untuk mendapatkan hakikat kebenaran yang sempurna. Gitu loh. Jadi ilmu syariat fikih ya dengan tasawuf itu harus digabungkan untuk mendapatkan hakikat kebenaran sempurna. Gitu loh. Menghindari fanatisme kelompok. Gitu. Siap. Jadi dalam khazanah tasawuf dan juga keilmuan Islam, memperebutkan kelompok itu seringkali membuat seseorang kehilangan objektivitas, teman-teman. Ulama seperti yang kita tahu, ya, ulama yang sejati itu dan juga orang sufi justru memiliki toleransi tinggi dan siap menerima kebenaran dari manapun datangnya. Sebagaimana perdebatan santur antara Imam Asy-Syafi'i dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Pernah kan dengar? Iya kan?
Gitu loh. Seperti itu maksudnya. Wallahu taala alam bisawab. Izin share kitab ini. Ya, silakan. Oke. Silakan. Oke, Mamba Tat. kalau mau menambahkan. Iya kan? Kamu beriman nih dengan sesuatu. Kamu cinta sama sesuatu. Tapi fakta dunia ini ya, itu tidak tunduk dengan cinta. Nggak ada yang tunduk sama cinta. Tapi cinta harus patuh dengan hukum alam. Dan memaksakan sesuatu dengan cinta tadi tapi tidak peduli dengan hukum alam, itu hanya akan ada penderitaan doang. Beriman kita gitu, tapi faktanya nggak sesuai, ya hanya penderitaan iman doang. Burung, saya mencintai siapa? Aku mencintai istri orang. Nah, istri orang lu cintai, ya menderita. Jadi hukumnya nggak boleh kan? Maka akan ada penderitaan dengan fakta realitas yang ada, ya harus tunduk sama hukum alam tuh cinta. Sama keimanan juga harus tunduk sama hukum alam. Faktanya bagaimana nih realitasnya? Kita harus iman juga kayak gitu. Kamu percaya? Percaya siapa? Kamu percaya dengan bahasanya, maaf, Hanoman itu Tuhan. Hukum alamnya, faktanya dia itu adalah nyemot. Dan kau harus siap dengan kata-kata bahwa Tuhanmu tuh nyemot ya. Harus menderita kau dengan cacian itu. You know? Masih nggak paham? Ada orang yang menuhankan sapi jadi Tuhan. Tapi kau harus posisi nerima dengan hukum alam yang siap dengan menderita itu tadi. Karena nggak logik gitu kan? Ya. Dan kau harus nerima itu. Berarti kalau kau nggak logik, kau siap nggak dikatakan bahwa kau tuh nggak ada akalnya? Karena manusia itu harus memang memiliki akal dan akalnya harus berfungsi dengan baik. Kalau ada manusia tidak menggunakan akalnya, kalau di Islam, balhum adol, bahkan dia lebih sesat daripada binatang. Silakan Ustaz Mamba, mau ngapain? Jangan ke-mute, awas ke-mute nanti. Lanjut. Enggak. Ini komen masalah apa ini, Ustaz? Enggak, tadi kan sebetulnya Keyakinan. komennya larinya masalah ini. Tadi asalnya masalah janda. Di zaman Nabi Adam, saya bilang nggak ada janda. Jadi nggak ada syariat aturan janda. Maka syariat para nabi berbeda-beda. Bunda Karyawan tersinggung. Kok saya tersinggung? Lah faktanya memang Nabi Adam nggak ada di situ syariatnya janda kok. Nggak ada syariatnya menghormati tamu. Orang nggak ada tamu kok. Orang nggak ada rumah dia doang kok sendiri. Itu Cuma Nabi asalnya. Adam sendiri kok, terus gimana? Mau menghormati tamunya siapa? Batu kan gitu ya. Benar-benar juga. Berarti Iya. Bunda Karyana kurang teliti dalam memahami kosakatanya Ustaz Hanafi kan ya. Itu aja. Jadi perihal masalah keyakinan. Keyakinan kan urusan hati, ada di dalam hati itu keyakinan. Contoh ini, saya meyakini Mbak Karyana itu baik, ya kan? Saya meyakini Mbak Karyana itu baik. Pasti keyakinan saya mengatakan Karyana baik itu enggak hanya sebatas keyakinan yang membabi buta. Ada bukti-bukti ya, ada tanda-tanda mengarahkan bahwa Karyana itu baik, tapi belum tentu baik, baik kan gitu. Ya enggak. Jadi tadi yang disampaikan Ustaz Hanafi meyakini bahwa sesuatu hal ini benar, sebuah kebenaran, tapi ternyata itu bukan sesuatu hal yang benar. Nah, maka ketika kita meyakini sebuah kebenaran, apakah ini sebuah kebenaran yang hakiki atau tidak, nah kita harus ada pengetahuan atau sesuatu hal tanda-tanda yang mengarah sebuah kebenaran. Contoh ini, contoh tadi disinggung, ada istilah ulama fikih, ada istilah ulama tasawuf. Ya, ini sebenarnya kan ulama tasawuf sama fikih itu tidak ada yang namanya sebuah benturan, pertentangan tidak ada. Cuma nanti kita objek dalam kasus permasalahannya tinjauannya dari mananya dulu. Contoh analog, Imam Al-Ghazali itu kan terkenal dengan ulama sufi, tapi beliau juga mengarang kitab-kitab fikih juga, ya kan?
merisum beberapa kitab fikih. Maka dalam Ihya pun juga awalnya itu membahas masalah toharo, tapi bisa ditambah dengan apa? Toharotul qalbi, ada pensucian hati. Ya, seperti tadi diutarakan Ustadz Hanafi itu, boleh to the point. Siap-siap dan. Jadi gini, perihal permasalahan keyakinan ya, langsung saya tutup poin ke keyakinan ya, biar nggak bulit-bulit kemudian. Hari Jadi ini gini, doang. Hari ini Karyana tuh bisa langsung protes sama Ustadz Mamba. Ustadz aja mah Karyana diatur coba. Ustadz. Iya, aman. Tapi Karyana keren loh ini. Tapi ini mau yang tutup poin masalah apa ini? Masalah keyakinan tak Karyana. Jadi kebenaran sebuah keyakinan itu kan keyakinan dari dalam hati. Nah, hati ini akan benar lurus ketika didukung dengan hal-hal lain seperti hanya pengetahuan yang mendekati sebuah kebenaran. Tadi sudah dianalogkan sama Ustadz Hanafi ya. Ketika kita meyakini Tuhan kita itu monyet, maka otomatis dianggap nggak diakui Tuhan kita monyet. Nah, ketika kita meyakini Tuhan kita monyet, maka bagaimana kita harus ada tanda-tanda. Apa sih kok tanda-tandanya kok ini saya Tuhan kan? Oh, ini bla 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 gini kan gitu ya. Ya kan? Sehingga mau saya begini ya. Keyakinan itu ada dua. Ada keyakinan yang membabi buta, ada keyakinan yang tidak membabi buta. Artinya yang tidak membabi buta itu ketika didukung dengan tanda-tanda, dengan ciri-ciri. Contoh umpamanya dalam Islam ini, keyakinan meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, pendekatannya ke sana bagaimana? Maka pendekatannya di situ, saya mengimani buktinya apa? Terciptanya langit dan bumi. Nggak mungkin dong langit dan bumi itu diciptakan oleh manusia. Atau yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin dong Tuhan itu terlahir. Karena ketika terlahir berarti ada yang melahirkan. Kalau ada yang melahirkan berarti nanti ada yang melahirkan lagi. Maka akan perputaran seperti hanya rantai makanan putar. Jadi tiada kunjung habisnya. Nah, ya kan? Nanti arahnya ke sana juga. Ya, coba ini silakan Mbak Karyana kalau mau menanggapi. Kayaknya udah panas ini sedikit nih. Gini Pak Ustadz Mamba, jangan mutar-mutar ujung-ujungnya ke doktrin. Ya udah, ini aja kita motivasi. Saya suka motivasi Pak Ustadz, ya Ustadz Hanafi. Tapi bolehlah yang bersifat umum, jangan ke doktrin saya. Kalian bilang hanya satu Tuhan yang benar, selainnya salah. Lalu saya bilang, Tuhan punya tim, punya kru, punya anak, punya malaikat. Nah, malaikat itu boleh nggak saya bersujud kepada malaikat yang diutus? Boleh. Nah, jadi berbeda dalam hal doktrin. Kita mau bahas doktrin atau apa nih? Kan kita membahas motivasi hidup. Bagaimana supaya manusia ini semakin baik gitu. Yang baik itu Tuhan. Tuhan sudah otomatis baik. Bagaimana kelakuan kita semakin baik, ya kan? Itu aja, Pak Ustadz. Jadi kalau masalah doktrin saya rasa nggak usah dibahas. Ini saya kasih edukasi lagi Bunda Karyana. Sebetulnya bukan nafsu yang harus dimatikan, tapi dibimbing sampai mengenal Sang Pencipta gitu loh. Sampai mengenal saya. Jadi yang sebetulnya yang teman-teman lawan sepanjang hidup tuh bukan dunia, bukan saya, bukan teman, bukan Ustadz Mamba, bukan Hanafi, bukan manusia, tapi sesuatu yang sangat dekat Bunda Karyana. Siapa? Dirimu sendiri. Maka di dalam diri kita tuh ada yang ingin taat dan ada yang ingin berpaling. Itulah yang disebut nafsu, Bunda Karyana. Nah, Ustaz, dia bukan musuh yang harus dibunuh nafsu, tapi kekuatan yang harus diarahkan Bunda Karyana. Ya, Ya. tadi bilang bukan nafsu yang dimatikan. Ya, Pak Ustadz bilang bukan nafsu yang dimatikan, ya kan? Kalau saya turuti nafsu saya, udah nikah saya setiap tahun, Pak Ustadz. Nah, jadi saya itu Gini, Bu Karyana, ini sudut pandangnya sangat berbeda jauh sebentar. Ini kita tawarkan dulu satu Nabi. Bu Karyana tadi mengatakan masalah kebaikan. Ini kebaikan itu mau secara kebaikannya secara tradisi, adat, atau yang bagaimana Bu? Karena kebaikan itu bagi kita itu ada dua kemungkinan Bu. Gimana arahnya Bu?
Gimana Pak Oleh Ibu Bambang? Karyana. Maksud saya tadi, sorry, Ibu saya, Karyana kan membahas saya ralat masalah aja ya. hentikan kebaikan ya kan Bu. Terlalu keras saya bilang dimatikan. Dikendalikan Jadi gini, seperti Bunda. Rahman bilang. Jadi gini, Betul. dia bukan musuh yang harus dibun-bun nafsu, tapi kekuatan yang harus diarahkan nafsu itu. Karena kalau dia dibiarkan nafsu itu, dia akan menyeret Bunda Karyana. Tapi kalau dia dibimbing, dia akan mengantarkan kita kepada Sang Pencipta yang sesungguhnya. Karena itu nafsu itu tidak tetap, dia berjalan, dia berubah, naik, kadang turun gitu loh. Dan perjalanan seorang hamba akan berjalan bahasa kita menaikkan nafsunya. Dia harus membimbing nafsunya. Sama kalau ego kita itu udah pokoknya gue udah iman saklek gitu. Ya, artinya dia ditundukkan sama egonya, sudah. Oke, Pak Ustadz. Saya tanggapi sedikit lagi. Ya, Sebenarnya saya berarti Ibu sependapat sama Bang Hanafi bahwa nafsu itu dikendalikan. Bahwa iya nafsu benar, itu tidak bisa kan dibunuh. benar. Bukan mati ya. Sebenarnya dikendalikan. Kalau mati itu sesuatu yang ini ya, impossible lah bisa mati. Dikendalikan. Nah, berarti sependapat jadi dari tadi omongan Bang Hanafi itu. Itu kan saya kan suka ngomong sarkas kadang-kadang ini Bang Jemi. Maksud saya gini, saya survei di lapangan, baik Kristen, baik Buddha, baik Islam, bentuk-bentuk dosa, teman-teman saya yang ini saya, semua cenderung melakukan dosa. Nah, saya miris dan sedih pengalaman orang lain seperti saya alami gitu. Ya kan? Nah, untuk itu saya lebih introspeksi diri supaya nggak mengalami yang seperti dia alami. Wah, kok kenapa mukamu lebam-lebam? Iya, dipukul suami. Suami keberapa itu? Ketiga. Alah, buset. Lu sih ngapain sih ketiga? Makanya yang pertama aja pun udah sulit. Menambah-nambahin lagi apa? Baguslah kita kendalikanlah nafsu kita. Ya, godaan sih banyak di luar sana, ya kan? Tapi maksud saya gini, kepada wanita-wanita yang bijak, mohonlah, ya kan? Semakin berhikmat dalam hidup. Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Saya kok ini Ustaz Hanafi nggak sepakat sama statementnya Mbak Karyana tentang mengendalikan itu loh. Ya iyalah, menurut Anda kan jangan dikendalikan, mau aja terus. Apa? Ya kan? Apa? Ya nikah melulu saya nanti. Karena laki-laki kan Bu, sampean gini Bu, coba sedikit ya. Nafsu itu kan sebuah keinginan Bu. Keinginan itu kan ada banyak keinginan baik, keinginan jelek. Sepakat tidak Bu? Nah, sederhananya seperti ini. Nah, ketika ada orang keinginan jelek, contoh wanitanya atau laki-laki, waduh, kita spesifik ke masalah seks ya. Nah, pengen seks, nah, artinya Bu Karyana, akhirnya dia mengendalikannya dengan bentuk apa? Tidak mau menikah, tidak seks, tapi tidak mau menikah, akhirnya dia diam sendiri. Akhirnya kan meronta-ronta nih. Nah, meronta-ronta, maaf. Gak ada meronta-ronta Pak Ustadz. Ah, ini Pak Ustadz nih asumsi. Tenang dulu. Tenang. Sabar ya. Ada yang mungkin bisa menahan. Ada yang mungkin tidak bisa menahan tapi mengalokasikan ke hal yang baik dengan bentuk nikah. Ada yang enggak berani nikah karena di sana juga nggak bisa menahan. Akhirnya hubungan bebas. Ada yang nggak bisa menahan trauma pengen nikah tapi dia nggak mau hubungan bebas, akhirnya masturbasi, ya kan? Nah, ini polemiknya ada macam-macam ini, ya kan? Nah, dari situ itu bagaimana? Yang paling bagus itu yang menikah. Ketika konsepnya masturbasi, konsepnya berhubungan bebas, konsepnya dia itu apa tadi? Lupa aku ya. Nah, itu nggak kurang baik semua, nggak baik. Karena ini nggak ada aturannya. Nah, disinilah konsepnya keinginan itu bagaimana ketika keinginan yang jelek itu kita arahkan kepada hal yang baik, ya. Keinginan pengen hubungan biologis, berhubung nggak ada pasangan, diarahkan ke hal yang baik dengan bentuk menahan kalau kuat. Kalau tidak kuat, ya konsepnya nikah itu, gitu loh Bu. Sehingga maksud saya begini Bu, orang itu kapasitasnya macam-macam Bu ya.
Mungkin Bu Karyana bisa mengendalikan dengan bentuk berpuasa setiap birahi, kemudian mandi biar dingin kan gitu, biar nggak nafsu lagi kan gitu ya, nggak birahi lagi. Nah, ada sebagian yang lain itu birahinya sangat kuat sekali. Ketika sudah mandi apapun masih tetap birahi. Ini kan butuh solusi, Bu. Ya kan? Nah, solusinya bagaimana? Maka diarahkanlah kepada sebuah bentuk jalur pernikahan gitu loh, Bu. Terlepas nanti kok ketika sudah menikah kok ternyata ada perilaku pasangannya yang nggak baik seperti memukul, emosional, terus ada yang baik dan lain-lain. Itu adalah kasus yang baru yang notabene nanti butuh sebuah solusi, Bu. Butuh untuk bermusyawarah, berdiskusi gitu loh, Bu. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu, Bu Karyana ya. Kalau nahan terus khawatirnya Bunda Karyana nahan sampai puluhan tahun, kalau nggak kuat Mas Ustadz Hanafi, bledosnya itu seperti Gunung Merapi, Ustadz Hanafi. Kurang lebihnya seperti itu. Tadi dia tapping di bawah, tapping katanya nikah tuh bukan coba-coba. Harusnya langsung ngomong aja Bunda Karyana, nikah tuh bukan coba-coba Ustadz. Lah kalau nikah nggak coba, terus kalau nggak dicobain diapain? Dicolek. Ada Ya orang kan nikah gini, gitu cuma Pak Ustadz. dicolek-colek doang. Mana ada Kan udah dicolek-colek doang. udah survei membuktikan banyak yang coba-coba pada kecewa. Jadi dunia ini penuh dengan apa ya? Nggak ada, nggak semua nggak ada ini ya. Bukan aku apatis dengan sesuatu hal ini ya. Saya udah survei semuanya, nggak ada yang mulus. Bahkan pendeta aja istrinya ngomong sama saya, makan hati saya. Tahu nggak Bu Karyana, katanya, tahu nggak Dik, kalau saya ini istri pendeta loh, kalau saya makan hati ya kan, ini bukan masalah perselingkuhan, bukan masalah apa, saya pergi ke kamar mandi, saya sikat sambil nyanyi dalam Yesus. Dia menyikat kamar mandi. Semua cara mengendalikan para suami yang dalam pernikahan gitu. Gini loh, Saya Bu. harusnya sama perempuan Gini loh, Bu. bicaranya. Gini loh, Bu. Pernikahan itu nggak akan pernah ada yang mulus. Siapapun pernikahan. Iya betul. Bahkan pernikahan para nabi aja ya, orang yang udah dipilih oleh Tuhan saja ada aja yang tidak mulus. Nabi Daud contohnya. Sempat kan berbuat zina juga istilahnya kalau Nah kita itu, katakan zina. apakah itu disetujui Tuhan? Tidak. Bukan soal itunya, Bu. Yang soal itu, apakah gara-gara seperti itu berarti kita harus mengupayakan para wanita janganlah menikah, tetap menikah itu. Jadi pernikahan yang baik itu bukan pernikahan yang mulus, Bu. Karena nggak ada yang mulus, nggak ada yang sempurna. Kecuali Tuhan. Kita itu cuma bisa berusaha. Pernikahan siapa sih di sini di antara kita semua nih yang mulus? Tanya Bang Hanafi, nggak ada. Atau tanya Bang Tapi gue Mamba kalau ini. bini gue nggak mulus, gue nggak mau jadiin bini, Jim. Gue jujur kalau ditanya, Ustadz Hanafi kalau mau nyari bini, gue nyari yang mulus. Mau ngapain gue nyari? Memang kalau itunya mah, kalau bodinya mah harus yang mulus lah, itu kan standar cowok. Cuman maksudnya Bopengan, korengan, gudigan, pernikahan itu nggak akan ada yang mulus, Bu. Dalam hal apapun pasti selalu ada cobaan dan ujian. Kan seperti kata Ibu, hidup itu penuh dengan ujian, cobaan. Apalagi pernikahan. Dua orang yang berbeda. Pernikahan saya mulus? Kagak. Banyak berantem. Semua juga sama. Yang Ibu katakan juga pendeta. Cuman intinya kan tujuan pernikahan itu buat apa? Untuk menyelaraskan dua orang kan, Bu. Dengan Jim, satu lu tahu nggak tujuan. pertanyaan Karyana tadi, Jim? Pertanyaan Karyana Yang mana, tadi Pak? tahu nggak? Saya ulang nih. Yang mana yang Bu? Bunda Karyana bertanya, lalu nih Pak Ustadz, bagaimana cara kita para wanita bisa mengendalikan laki-laki suami? Dengar. Menghadapi bukan mengendalikan Pak Ustaz. Ditimek lagi. Menghadapi. Udah ditimek ya, Jangankan berarti kita, ya. jangankan Ngapain kita suami sebagai dikendalikan? pemimpin. Kau ingin mengendalikan pemimpin, aku mengendalikan Bukan, rakyat nggak aja. boleh. Menghadapi. Kau ingin mengendalikan perempuan, kau ingin kendalikan, alis yang udah diciptakan Tuhan aja dirubah, apalagi kau laki, apalagi kau perempuan, kita laki-laki. Yang ada kau jadi pasangan yang jadi beleng-beleng. Kendalikan yang bisa kita kendalikan, jangan kau kendalikan yang tidak bisa kau kendalikan. Atur yang bisa kau atur, jangan atur yang nggak bisa kau atur. Menghadapi Pak Ustaz, bukan mengendalikan. Masa Oke. pemimpin dikendalikan? Tergantung Bunda Karyana. Kalau kita mau berhadapan sama suami yang kayak gimana?
Kalau Ntar dulu, laki-laki mau menghadapi perempuan yang gimana? Kalau cantik mau gua hadapan lah. Kalau jelek, kudis, pendek, isem, hitam, pesek, mau ngapain gua hadepin? ya saya. Ya nggak bu, menghadapi seakan-akan para pria itu musuh para wanita dihadapi. Enggak lah bu, yang betul itu diksi yang betul itu menyesuaikan, bukan menghadapi ya bu. Apalagi mengendalikan, Ya udah menyesuaikan. paham lah itu. Iya, tapi diksinya Eh. salah bu. Orang menikah tuh, Bunda Karyana, kalian itu, kita dipertemukan sama Tuhan itu. Karena banyak perbedaan-perbedaan. Dari jenis kita sendiri, manusia jenisnya. Tapi perbedaannya, kita laki, ini perempuan. Makanya di zaman Nabi Adam itu disilang. Yang ganteng sama yang tidak cantik. Yang cantik sama yang tidak ganteng. Itu syariatnya tuh, zaman dulu Bunda Karyana. Karena itu Bunda Karyana harus nyari. Kan gitu, nyari apa? Yang ganteng, yang perempuan. Nyari yang ganteng, yang laki. Nyari yang cantik. Lah kalau lu udah pendek, pesek, hitam, keriting, nyari yang rusak juga. Kasihan anak lu, hancur. Tat, Dia aku pingin izin, instan, izin Ustaz. ya. Izin Tat, aku mau Nah. itu ada kerjaan. Tadi udah pamit nggak jalan nggak ini juga. Kayaknya ini Bunda Karyana udah panas ini Ibu Karyana ini kayaknya. Jangan panas-panas. Bu. Nggak panas saya nggak panas. Serius Bu. Makanya panas. Jangan merasa lah, jangan merasa ini. Saya ini tahan banting loh, kuat dan Oh, tahan banting. nggak Coba sih semudah Bu, itu saya. HP-nya dibanting Bu. Iya, saya kan udah sering ke sini. Jangankan di sini, di roomnya hampir 90% Karyana botol di roomnya Bang Juma. Ada 18.000 orang. Ah, ini mah masih 88 orang. Ya kan? Cuma Tapi memang Bang botol Jemi ya, Bu, aja ya? pun Bang Jemi aja pun kadang nggak ini dengan saya. Ya, Karena suka kita bully saya juga. Tapi memang botol ya Bu ya. Ini makanya bu, pernah ada orang bijak dulu yang selalu mengatakan, jangan kau memulai sesuatu yang tak bisa kau akhiri. Itu ibu harus belajar itu kalimat itu. Muncul. Sudah aku akhiri. Dan jangan memulai sesuatu yang sudah kau akhiri. Lah orang udah metong masa kau mau mulai lagi? Lu mau Bohong gitu bu. Ini Bang Jemi nih. Gara-gara dia nih, gue ditambah-tambahkan ke sini. Ya. Biasalah kita nunggu. Jadi nama kau jadi si Siti. Walah. Oh bagus bu. Bagus Ustazah kata tuh. kalian. Bu, bawain dulu Bu. Datang nanti Karyana anakku, janda mama kok keras jadi si kepala lo. Siti. Nih. Oh, Bu, Bu Ivana bacain dulu, ini. Bu. Karyana Ivana. janda keras kepala lo itu. Iya, nggak boleh bikin nama orang tanpa setuju keluarga. orang udah Oke saya lah, bikinin terima itu. kasih. Udah bisa bikinin nasi tumpeng kok. Ganti namanya Muhammad Jimmy sama Siti Karyana. Oke, Ketemu nanti Bang calon Wan, thank suaminya you. kan namanya calon suaminya kan nanti gantinya namanya Bang Wan itu dari Malaysia. Pak Ustadz, Pak Ustadz, sebenarnya gini loh. Ini termasuk Ada di ini, bawah, Bang Wan ada di bawah itu. Ini Pak Ustadz, Siti Nurhana diam-diam ya kan, Siti Tiara. Ada yang orang diamin aja, yang penting oke, diam-diam saja. Saya kalau nggak suka saya bilang gitu. Kalau nggak pas saya bilang itu aja, ya kan? Padahal berlawanan dalam hati. Nah itu bedanya Karyana dikit, ya kan? Dan paling bodohnya orang, Bunda Karyana, paling bodoh jahilnya orang yang dia itu mengikuti prasangka orang lain, tidak mengikuti kata hatinya. Betul. Betul. Jadi begitu maksud saya Siti Karyana. Enggak. Gua menolak nama Siti. Thank Siti you. Aisyah, bukan Siti Karyana. No. Bu, itu Bang Wan ketawa terus Bu dari tadi Bu. Typing ketawa terus Bu. Ada 5 kali 6 kalinya Bang Wan tuh. Bang Wan Ya, tuh. kemana Karyana pergi, Bang Wan datang. Bunda, Gaya. itu apa namanya? Kita kan dilahirkan dari dua orang tua yang berbeda. Pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu bagaimana nanti pada jenjang pernikahan itu kita menyamakan yang sama dan membicarakan yang berbeda. Pada kondisi seperti itu baru kita
bisa menjalani hidup ini. Kalau kita mau sama semua bagaimana bisa? Nggak bisa lah. Jadi Iyalah. kalau kita mau mengharapkan bahwa suatu rumah tangga berjalan mulus, nggak pernah akan ketemu sampai dunia kiamat. Nah, benar tuh Pak Rahman, benar. Jadi, nggak ada yang mulus. Nah, saya sudah mengalami buktinya tidak mulus. Nah, tidak mau Tetapi mengalami bukan lagi, jangan berarti- lakukan. Udah, itu aja. Bukan berarti yang tidak mulus itu kita tidak mau melangkah, karena di tengah-tengah perbedaan itu nanti kita mendapatkan suatu hikmah. Dari situ kita belajar menghadapi masalah dari setiap Ya episode masing-masing kehidupan. lah ya. Kalau tidak ada masalah, Bu Karyana, kapan kita diajari untuk bersabar, saudaraku? Ya kan? Jadi kadang ada Bunda Pak Karyana, Rahman. Komal saya, bahkan Komal Hanafi 35, Pidakwa itu kan biasanya orang minta cariin yang comblang, jadi comblang, mak comblang, janda atau perawan sama duda sama duda sama janda, atau posisi janda pengen yang perjaka, kita comblangin. Tapi Komal saya hari ini, saya tuh sedang ingin menyatukan, yang satu udah nggak mau cari laki lagi, yang laki nggak mau cari perempuan lagi. Maka itu saya jodohkan Karyana sama Bang Wan. Adanya Pak Ustadz. Mana mungkin bisa bersatu? Oh iya Ya iya justru benar Bu. tantangan buat saya tuh sesuatu yang menolak. Bang Wan nggak mau karena perempuan semua sama. Bunda Karyana, saya nggak mau, laki semua sama. Tapi saya pastikan Bang Wan nggak akan mungkin nyari perempuan dijadiin istri kalau nggak mulus. Dan menurut saya Bunda Karyana juga nggak budik-budik banget, pasti ada mulusnya. Saya paksakan untuk ke Bang Wan. Iya, tapi saya curiga Bang Wan ini kan bilang semua perempuan sama, mendingan menikah sama laki-laki. Ah, sorry bercanda. Oke, thank you semuanya. siap. Bunda Karyana, thank you udah jadi Bang tamu Wan, di Pak sini. Ustadz. Saya selalu Mohon izin. sering-sering hadir Udah lah jam- Bunda Karyana. Motivasi Siap, ini siap. untuk kehidupan yang lebih baik. Sering hadir lah. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas pengalaman Saya semua selalu dan pengajaran. Bunda Karyana. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh orang Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Allahumma hidi Allah. Amin. Sri. Ampun. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bangon? Iya, satu berharap banyak, satu kantornya. Saya udah duduk bersamaan, udah berdampingan. Nggak taunya kayak gitu, saya mundur lagi kan. Gak jadi Bu Karyana. Aku berharap padamu loh tadinya. Kuciwa aku. Bu Karyana itu Advent ya, Advent. Tadi malam saya sempat nonton bersama Bang Loding. Lumayan lah dalam pemahamannya, dalam ini agak demokrat. Kayaknya Bang Wang ini dibawa ada peluang kayaknya. Jadi itulah teman-teman, ketika kita itu mulai melihat diri kita nggak punya apa-apa, ya, maka di saat segala sesuatunya memang kita nggak punya, nggak ada, di saat segalanya sandaran kita runtuh, maka kita mulai mengenal siapa yang selalu ada. Siapa sih yang selalu ada sama kita itu? Karena ini teman-teman, ini penting ya. Akan datang satu waktu dalam hidup kita, kita melihat diri kita tidak menemukan apa-apa pada diri kita. Amal yang dulu kita bangga-banggakan, kita punya amal, kebaikan dan segala macamnya, nggak lagi terasa. Ilmu yang dulu kita genggam, tidak lagi menenangkan kita. Doa yang dulu kita susun indah, terasa hampa di lisan kita sendiri terkadang. Karena itu sahabat, kalau memang teman-teman takut pada keadaan itu karena banyak orang itu berhenti tepat sebelum pintu itu dibukakan. Mereka kembali mencari rasa.
Kembali mencari kekuatan pada dirinya, padahal yang sedang terjadi bukan kehilangan, tapi pengosongan diri. Pengosongan diri itu. Sang pencipta itu sedang mencabut satu persatu apa yang selama ini kita kira itu milik kita. Ya, kesehatan, ilmu, pengetahuan, kita pikir itu milik kita. Sang pencipta ini sedang mencabut satu persatu Allah ini. Apa yang selama ini kita kira milik kita bukan untuk menyiksa kita. Mau kita ada yang level ustadz, levelnya dokter, segala macam. Di masa nanti ada masa level status nama terakhirmu SA, SG dan segala macam, DR dan segala macam itu nanti cuman hanya tinggal itu doang. Bukan untuk nyiksa kita, tapi agar kita melihat bahwa sejak awal kita tidak pernah merasa memiliki apa-apa memang. Karena itu sahabat yang dirahmati Allah, kita berkata, saya beramal. Padahal siapa sih yang memberi kita kemampuan untuk bisa beramal itu? Terus kita bilang, saya mengingatnya, saya ingat Allah. Padahal siapa yang menggerakkan hati kita supaya bisa mengingat Allah? Terus kita berkata, saya kembali gitu kan. Padahal siapa yang menarik kita supaya bisa kembali? Gitu kan? Disitulah perlahan kita akan melihat bahwa diri kita itu tidak lebih dari seorang yang digerakkan sama Allah. Digerakkan oleh Sang Pencipta. Tidak lebih dari seorang yang dipanggil sama Sang Pencipta. Dan tidak lebih dari seorang yang lagi dituntun sama Sang Pencipta. Teman-teman, ketika kita mulai tidak melihat diri kita, biarkan kosong itu tinggal aja. Biarkan hening itu yang nanti berbicara keheningan itu. Karena disitulah seringkali Sang Pencipta memperkenalkan dirinya tanpa suara. Orang yang masih merasa memiliki sesuatu akan sibuk menjaga dirinya. Tapi orang yang sudah tidak memiliki apa-apa, dia tidak punya lagi yang harus dipertahankan apa. Orang nggak punya apa-apa. Dia tidak punya lagi yang harus dibanggakan. Tidak punya lagi yang harus ditakuti untuk hilang. Nggak punya apa-apa. Dan disitulah dia mulai ringan, rileks, muslim sejati, kan gitu. Damai, tenang. Ini adalah jalan yang sangat sunyi memang teman-teman. Tidak semua orang mau tinggal di dalamnya. Karena di sini tidak ada pujian, tidak ada rasa hebat, tidak ada bahkan kadang tidak ada rasa apa-apa, kosong aja. Tapi ketahuilah justru di tempat yang tidak ada apa-apa itu kita mulai menemukan Sang Pencipta. Bukan dengan melihat, bukan dengan merasakan, bukan dengan tenggelam. Jika suatu hari kita merasa saya tidak punya apa-apa lagi, teman-teman, maka jangan kita putus asa. Jangan kalian itu lari, jangan kalian duduk di situ, udah diem aja. Karena bisa jadi itulah pertama kalinya dalam hidup kita benar-benar menjadi seorang hamba. Dan mungkin selama ini kita cari bukanlah tambahan, tapi kehilangan agar kita tahu bahwa yang selalu ada sejak awal hanyalah Dia Sang Pencipta. Gitu teman-teman. Lanjut. Silakan Ustadz Mamba bagiannya. Bagi-bagi tugas lah biar nggak kerja Ustadz Mamba. Oi kerja oi. Ya, Man. Masalah bernyanyi itu kan ditinjau ulang. Di sana kan ada lagu, ada apa ya? Ada syair, terus kemudian ada alat musik. Nah, di dalam hal ini itu yang haram adalah ketika alatul malahinya. Alatul malahi itu seperti halnya gitar ya dan lain-lain. Tapi di sana ada juga yang mengatakan bahwa memainkan gitar itu tidak masalah. Salah satunya adalah pendapatnya Imam Ibnu Hazm kalau nggak salah. Nah, dari redaksi yang ada di situ, ketika sebatas bernyanyi, dengarkan lagu ya ada masalah. Selama di sana itu dengan bernyanyi itu satu tidak melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua terus bernyanyinya itu gimana? Ya bernyanyinya ya tidak sampai joget-joget goyang-goyang yang bisa menarik
keinginan orang lain untuk nah gitu ya. Contoh gitu ya. Ketika ada orang bernyanyi cewek ini di panggung terus goyang-goyang. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah bentuk goyangannya itu, bukan masalah bernyanyinya. Ini ya, goyangannya. Nah, ini yang nanti yang menimbulkan sebuah permasalahan. Selanjutnya, syair. Syairnya itu bagaimana ini? Kalau yang syair-syairnya itu tidak sampai yang menarik syahwat bagi orang lain, ya tidak masalah. Seperti sekarang kan syair lagu-lagu kan anak-anak sekarang ada ahu syairnya. Nah ini kan kalau yang ahu itu yang ngomong ahu itu Mbak Tiara atau Mbak siapa itu tadi yang nanya kan bermasalah. Ustadz Hanafi pun akan merontar. Nah itu aja sih Mbak ya. Jadi bukannya hukum ini nggak jelas dong, jelas tapi ditinjau dulu bagaimana musiknya seperti apa. Kalau hanya sebatas nyanyi tidak masalah. Itu aja ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Monggo, Bang. ini itu udah dijawab ya. Jadi hukum bernyanyi menurut para ulama itu berarti terbagi menjadi beberapa pandangan. Ulama membedakan berdasarkan ada atau tidaknya iringan alat musik itu, isi lirik, tujuan nyanyian tersebut. Jadi pendapatnya ada yang bilang boleh, mubah. Mayoritas ulama madhab Syafi'i seperti Imam Al-Ghazali dan ulama kontemporer berpendapat bahwa bernyanyi pada dasarnya itu mubah, boleh. Hal ini jika liriknya mengandung kebaikan, ada hikmah, tidak diiringi alat musik yang melalaikan. Sepuhun kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Nah, itu kan syairan tuh ada isi kandungan. Syair liriknya dengan nada yang begitu. Terus walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nyanyi dia. Tapi ada liriknya yang mengandung ajakan untuk kebaikan. Ada nasihat di dalamnya. Nah, itu mubah, boleh. Bisa jadi nanti bisa nggak datang pahala? Bisa kalau memang tujuan niatnya innamal a'malu binniyah. Nah, nanti ada pendapat yang mengharamkan. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Ustaz, sebentar. Kalau lagu yang sekarang ini yang keren di TikTok itu P itu gimana? Ya itu kan nanti tadi udah jelas-jelas nggak boleh, haram. Contoh, sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi, tujuan dia untuk nyakitin mantannya. Nah dia sakit hati sama mantan tuh. Masih saja akang tergila janda kembang, kan gitu. Tak rela ku tak rela, sambil bernengah-dengah gitu kan. Habis gitu ditambah aye gitu kan. Jadi tujuan di situ kan musik yang gimana, lagunya, nyanyinya yang gimana. Adakah masih banyak kok lagu-lagu orang dulu tuh enak-enak tuh. Ya. Lagunya orang-orang dulu tuh kayak semacam jilbab putih, lambang kesucian. Nah, kan enak tuh. Ya kan? Terus lagu apa lagi? Banyak sih lagu-lagu, banyak hal lah gitu. Nah, pendapat yang kedua itu haram. Kalau jumhur ulama dari kalangan madhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan sebagian daripada Syafi'i mengharamkan nyanyian yang diiringi alat musik atau yang melalaikan ibadah. Yang buat lalai ibadah. Sebagian ulama salaf juga melarang nyanyian yang liriknya mengandung unsur kemaksiatan dan pornografi yang tadi dibilang Ustadz Mamba. Paham ya? Dan nanti di situ ada yang posisi niatnya tuh enggak, saya niatnya supaya nyanyian yang saya sampaikan ini ada ibadah, sholat, belajar, ngaji. Ya silahkan bangun lirik-lirik yang bagus. Banyak kok lirik-lirik suara-suara yang nikmat kok. Dan di dalamnya itu ada ada ilmu di dalamnya. Contoh nih, kalau mau kan Ustadz bilang kayak abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi
bila tahawuli. Ini nggak enak kalau dimasukin aye, nggak enak tuh. Nggak pas kan gitu. Jadi artinya kembali kepada niatnya. Saya mau karaoke, cari karaoke yang memang bahasa-bahasa, banyak kok, banyak para seniman-seniman musik Rhoma Irama yang kalau dangdut ya Rhoma Irama itu yang nasihat di dalamnya unsur. Dan tidak boleh, jangan ada joget-joget juga kata Ustaz Mamba, karena saya nggak kebayang kalau Nurhana Masri joget itu, saya bilang haram itu, takut hancur. Nggak perlu teriak aye, nggak perlu, pas lagi joget, belum jogetnya udah hancur lebur nanti itu panggungnya. Itu Allah Ta'ala alam bisawab. Gitu teman-teman. Pernah pro kontra tentang almarhum Haji Omar Rhoma Irama. Kalau kita lihat dari liriknya, subhanallah, artinya itu dakwah, semuanya dakwah. Tapi masih dikritik juga oleh para ulama-ulama tertentu. Pernah terjadi rame di medsos. Mohon sedikit pandangan karena almarhum insya Allah semoga diberikan oleh Allah, diampuni segala kehidupannya, dia diberikan segala amal kebaikannya diterima insya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi gini, kalau bahkan di dalam itu Dr. Rahman, kritik-kritik itu biasa. Bahkan nanti ada kritik-kritik dalam para ulama itu dari dulu itu pengkritik ada hadis ya, dikritik hadis ini dhaif, saya itu biasa itu. Lalu bagaimana apalagi yang udah baik benar ilmu aja masih dikritik, apalagi hal-hal yang mubah. Gitu loh. Ya. Jadi kritikan perbedaan pendapat di antara para ulama itu hal yang sangat wajar. Dalam ilmu agama proses kritik ada hadis baik dari sisi riwayat, sanad maupun isi matan. Itu dilakukan justru untuk menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi masalah musik, ya, syair kan? Karena rata itu kalau musik itu kebanyakan melalaikan, ya, kebanyakan melalaikan, gitu loh. Kecuali dalam tanda kutip kayak musik Rabbana tuh, Tola'al badru alaina. Nabi Muhammad itu takrir, mendiamkan itu. Karena di situ nggak ada unsur-unsur yang menjauhkan dia lupa dari Allah. Justru rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang sebagai tanda cinta, maka saya selalu bilang, apalagi sebagaimana ada seorang seniman yang sebagai raja dangdut dan segala macam. Kalau dia niatnya untuk berdakwah, insya Allah innamal a'malu binniyah. Karena pada masa itu mungkin orang banyak pencinta musik, yang musiknya larinya kepada keharaman, larinya kepada minum-minuman, larinya kepada melalaikan. Terus dia coba dengan bangun musik itu dengan niatnya, tujuannya mudah-mudahan diluruskan niatnya itu terus, tujuannya untuk mengingatkan, ya, supaya orang tetap cinta dalam musik itu, tapi di dalamnya terisi dengan anjuran-anjuran kebaikan. Tidak apa. Kalau niatnya memang tujuannya kepada Allah ya nggak masalah. Gitu. Dan masalah hal-hal yang pengkritik tentang itu biasa, sudut pandang berbeda. Sebaik apapun kita punya niat, sebaik apapun kita punya tingkah laku, kita nggak akan selamat dari orang yang memang membenci sama kita. Pasti dikritik. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dikritik, yang niatnya kita mau melihat kritikan itu sebagai membangun diri kita, bukan sesuatu yang seakan-akan menjadi sesuatu yang membuat kita jadi drop, jadi lemah untuk terus berdakwah. Gak usah jauh-jauh, jangankan Rhoma Irama, orang yang debat di Komal aja ada yang pro ada yang kontra kok. Diskusi lintas agama, para ulama aja, teman-teman aja, para debaters Muslim, apologet Islam, ada yang pro ada yang kontra kok, itu biasa. Selama memang kontranya itu karena di situ ada caci maki, ya berarti
kita ambil hikmahnya, berarti jangan caci maki, jangan hina menghina. Kita ambil poin-poin yang membuat debatnya tertuju dengan baik. Malah akan kritik itu sesuatu yang membuat kita jadi kayaknya musuhan yang kritik gua. Enggak, jangan-jangan yang mengkritik itu tujuannya supaya ranah yang dibangun dalam lintas agama perdiskusian tertuju sesuai dengan dari mulai awal buka sampai akhir pembicaraannya, semuanya tertuju hanya untuk kebaikan dan kebenaran. Kan begitu. Apalagi musik biasa itu. Tapi kita tetap husnuzan, mudah-mudahan niatnya dari salah satu raja yang dibilang dangdut, ratu dangdut dan segala macam, tujuannya untuk kebaikan, insya Allah. Gitu aja. Allah Ta'ala alam bisawab. Gitu sih. Makasih Ustaz. Catur sama main gitar haram nggak Ustaz? Catur sama main gitar itu haram kalau dilempar ke orang mainnya. Gitarnya ditampol ke Jimmy gitu. Itu haram tuh. Biji caturnya dari kayunya kayu jati, berat pula. Jimmy lagi lewat, ditakol ke Jimmy. Haram tuh catur, main catur. Gitu Nurhana. Asal memberikan hadiah itu adalah mubah, boleh dan dianjurkan untuk mempererat kasih sayang. Tapi status hukum ini dapat berubah menjadi haram, bahkan jadi makruh atau wajib, tergantung pada tujuan pemberian sumber dana dan siapa penerimanya, gitu kan? Itu luar biasa, betul sekali. Jadi rincian hukum hadiah dalam Islam itu berdasarkan ketentuan fikih itu, pertama hukum asalnya bisa sunnah dan mubah. Karena Rasulullah juga sering tuh memberi hadiah, dianjurkan untuk diberikan demi mempererat silaturahmi, ya, menghilangkan rasa benci, itu hadiah itu. Nah, hukumnya haram nanti berubah. Contoh suap, hadiah yang diberikan untuk membatalkan kebenaran, menenangkan perkara secara tidak sah, menangin perkara gitu. Yang biasa dikenal dengan namanya riswah, haram tuh. Ada gratifikasi itu namanya. Nah, ada gratifikasi di mana hadiah itu imbalan kepada pejabat, pegawai yang di luar hak atau gajinya, itu haram, ya. Nah, barang haram memberikan hadiah berupa makanan, minuman atau benda yang diharamkan oleh syariat juga. Hadiah perlombaan tertentu tadi udah dijelaskan. Para mayoritas ulama, hadiah perlombaan dana yang berasal dari iuran wajib seluruh peserta misalnya. Nah, patungan untuk dijadikan hadiah pemenang. Nah, hukumnya haram karena menyerupai judi jatuhnya. Paham ya? Nah, nanti ada hukum wajib. Menjadi wajib apabila hadiah tersebut merupakan bentuk memenuhi janji, nazar, atau bagian dari nafkah yang telah ditetapkan atas keluarga. Gitu. Nah, jadi makruh nanti. Apa hukum makruh? Dibenci sama Allah. Menolak pemberian berupa bantal, alas, duduk, wangian, minyak wangi, dan susu karena termasuk sunnah untuk menerimanya. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau menolak pemberian itu. Contoh, bantal, wangi-wangian, susu. Kalau dia nolak nerima, itu jatuhnya jadi makruh. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu keren. Boleh saya nanya sama Bang Mam? Boleh. Kebetulan ada kehidupan nyata nih Bang. Berarti kalau gitu lomba mancing ya, yang sering saya lihat ya, lomba mancing. Kalau saya sih kebetulan memang karena suka mancingnya mancing di laut, jadi jarang. Tapi kan ada teman-teman kita yang lomba mancing itu ya, lomba mancing yang di kolam itu ya Bang Mamba ya. Karena kan peserta kan dipinta, mulai dari level yang ada yang cuma 100, yang agak level bawah tuh, ada yang sampai satu kali masuk sampai 1 juta pun ada. Berapa puluh orang dari, mungkin bukan berapa ratus orang dari beberapa daerah, mulai Jawa Tengah, Jawa Barat datang. Lalu kan pemenangnya yang dapat ikan paling besar dapat hadiah ini, yang dapat ikan yang ada pitanya hadiah ini. Demikian juga dengan lomba burung berkicau gitu Bang, burung murai ini. Kita kan yang gantangan lah istilahnya kalau di Jawa Barat itu ya, gantangan nih. Kan kita bawa burung nih, kita daftar dulu nih, bayar misalkan 50.000 atau 200.000, nanti dapat hadiah apa. Berarti yang kayak itu harus Bang berarti. Gini Mas, ya sebelumnya saya tambah ya, yang perlu kita gali kalau masalah uang pendaftaran tidak masalah. Saya tekankan lagi ya, pendaftaran untuk mengikuti perlombaan tidak masalah, jangan salah paham. Cuma yang bermasalah adalah
ketika di sana panitia ambil hadiah itu dari kumpulan uang iuran pendaftaran tersebut. Ini nantinya akan menjadi bermasalah. Bisa dipahami? Sehingga maksud saya begini ya, ketika di suatu perlombaan entah pancing, entah di situ perlombaan burung, entah perlombaan ya, administrasi, tapi di sana dari pihak panitia dalam menentukan hadiah, mengeluarkan hadiah itu bukan dari kumpulan uang tersebut, melainkan kita ngambil dari dulu, maka ada masalah. Contoh, saya analogkan seperti ini, Ustaz Hanafi mengadakan lomba mancing, ya kan? Nah, atau lomba catur dan lain-lainnya lah. Terus dia menarik uang pendaftaran, biaya administrasi pendaftaran. Di situ nanti setelah terkumpul uangnya, Ustadz Hanafi di sana cari sponsor untuk penyedia lomba hadiah seperti Dr. Ahmad dan lain-lain. Hadiah seperti maka dalam hal ini bagaimana? Tidak masalah. Yang bermasalah ketika Ustadz Hanafi bikin lomba, kemudian uang yang terkumpul tadi dijadikan sebagai hadiah. Ini yang nanti yang tidak diperbolehkan. Seperti itu, Bang Jimmy. Ya, karena itu sama halnya dengan apa? Ada keberuntungan saja seperti itu, kan konsep seperti itu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Tapi Bang, kadang-kadang gini ya, ini mah kalau umum ya, karena saya dulu pernah ikutan juga ya. Kalau mancing sih, saya nggak suka mancing di kolam. Saya belum pernah ikutan mancing yang namanya galatama apa. Saya kan biasa mancingnya di kali atau nggak di laut gitu ya. Cuman kalau burung kan kebetulan saya juga pencinta burung murai ini. Panitianya berkilah begini, karena kan saya kenal dengan panitia, dekat juga dengan mereka. Sponsor itu ada Bang, sponsor itu ada yang sponsorin. Cuman biasanya kan dananya yang terkumpul dari sponsor kan, karena gini, kalau ini terutama burung yang saya tahu ya, karena kan burung gantangan itu ada berbagai macam kriterianya Bang. Ada yang lovebird, ada yang burung berkicau gitu ya, macam-macam lah jenisnya. Jadi sponsor ini nggak cukup dananya, jadi tetap si panitia itu ngambil iuran wajib lah, mungkin satu burung 100 gitu ya, supaya menutup. Nah kalau iurannya kami ini buka ini kan ya, apa kan itu kan buat peserta semangat katanya, supaya burungnya tambah semangat, ngikutin burungnya gitu kan. Ya pokoknya alasannya begitulah, kurang lebih gitulah. Dan kita pun, saya pribadi ya, sebagai salah satu yang pemelihara burung, yang juga sih hadiah sih. Dia kan juga nama gitulah di dalam dunia perburungan, seperti yang terjadi itu seperti itu Bang. Gitu Bang Mamat. Administrasi pendaftaran itu tetap tidak boleh, karena ini nanti konsepnya adu keberuntungan. Dalam judi itu kan adu keberuntungan. Contoh saya beli selain nomor, selain umpamanya 1.000. Ini kan adu untung. Nanti kalau dapat umpamanya berapa ratus ribu, kalau nggak dapat ya sudah hilang. Nah itu sama halnya juga seperti itu Mas. Makanya ketika biaya administrasi tidak masalah, tapi yang terpenting di dalam masalah penyediaan hadiah itu bukan diambilkan dari uang tersebut. Itu poinnya di sana ya Mas ya, kurang lebihnya seperti itu. Hukum arisan Ustaz Hanafi itu gimana itu Ustaz Hanafi? Hah? Itu ada tanya hukum arisan. Arisan boleh. Arisan. Arisan itu boleh, karena dianggap sebagai akad tolong menolong. Kalau memang di situ ada ta'awun, utang piutang, tapi kegiatan ini bisa menjadi haram kegiatannya, bisa jadi haram kalau ada unsur riba, ada unsur penipuan atau perjudian. Nah itu jadi masalah tuh. Udah dibahas, tapi tidak apa-apa diulang lagi. Landasan hukum akad arisan, akad utang namanya qard ya kalau dalam bahasa fikih. Ulama kontemporer seperti Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin mengatakan arisan sebagai bentuk pinjaman. Peserta yang mendapat giliran pertama dianggap berutang kepada peserta yang sebelum mendapat giliran, kan gitu. Saling tolong menolong tujuannya. Ya, ta'awun. Arisan itu gotong royong, mempererat silaturahmi antar anggota tanpa ada unsur mengambil keuntungan pribadi, gitu ya. Nah, aturan yang membuat arisan menjadi sah halal ya, supaya arisan sah terhindar dari dosa menurut syariat harus memenuhi syarat. Apa itu? Tidak ada namanya riba. Uang atau barang yang di-store diterima harus memiliki jumlah atau nilai setara. Tidak boleh ada tambahan bunga atau kelebihan yang pengembaliannya yang diisyaratkan, nggak boleh. Itu. Kedua, undian yang adil. Undian yang adil gimana? Hanya digunakan untuk menentukan giliran penerima secara adil, bukan untuk berjudi. Paham ya?
Terus objeknya jelas, tidak gharar. Jumlah setoran, periode penarikan harus transparan sejak awal kesepakatan dibuat. Gitu. Nah, praktek arisan yang diharamkan gimana? Nanti ada arisan yang menurun. Contoh, sistem di mana diharamkan karena mengandung unsur penipuan, ya. Nah, namanya tadlis dan kecurangan yang merugikan sebagian daripada anggota. Ini banyak saya di arisan-arisan ibu pengajian banyak yang saya suruh hentikan gitu karena ada banyak yang di situ pengurangan segala macam. Setiap arisan nanti diambil duitnya buat beli ini, buat beli ini. Nah, itu makanya nanti jadi saya bilang udahlah gitu loh. Terus ada denda keterlambatan. Nah, ini juga ada gitu loh. Kalau ada denda berupa tambahan uang bagi yang telat membayar, denda tersebut termasuk riba jadinya nanti. Ya. Terus arisan sebagai kedok perjudian, nah ini juga diharamkan. Kalau arisan dijadikan ajang mempertaruhkan sejumlah dana untuk meraup keuntungan besar. Seperti itu. Ya itu dia, ada admin, ada apa ya, harus disepakati administrasi gimana nanti maksudnya nih, administrasinya. Gitu. Silakan Ustaz Mamba kalau menambahkan. Atau gimana. Dan itu yang terkadang dalam arisan itu suka berkurang nanti. Ini Bang Wahyu ini Ustadz, arisan menurun dia. Ya udah haram. Dia kalau pertama nerima itu banyak, nanti dibawa-bawa menurun itu Ustadz. Ya, daripada bikin arisan mendingan naruh duit di bantal kayak zaman-zaman nenek-nenek dulu tuh, taruh di selipan BH, taruh di bawah bantal, udah aman gitu. Ini Pak Dokter bilang arisan haji bagaimana itu, Pak Dokter? Kenapa? Pak Dokter bertanya arisan haji. Bagaimana hukum tentang arisan haji gitu menurut para ulama fikih? Maksudnya arisan haji gitu. Jadi arisan hukum haji pada dasarnya juga mubah, boleh. Tapi pelaksanaan itu membutuhkan kehati-hatian ekstra. Ini banyak dibahas kok. Seperti kita dulu juga ngebahas ini juga banyak. Ulama dan organisasi Islam di Indonesia memiliki pandangan yang beragam mengenai metode ini, teman-teman. Banyak. Bahasul Masail bersama teman-teman tentang ada arisan haji itu udah lama itu adanya itu. Ya, mayoritas ulama kontemporer ini banyak sekali. Yang penting tidak ada riba, akadnya jelas, disepakati bersama. Nggak boleh ada tambahan atau bunga dari dana yang disetorkan atau diterima pemenang, nggak boleh. Ya jelas kesepakatannya. Di awal harus transparan baik mengenai jumlah setoran maupun mekanisme undiannya. Terus disepakati bersama, peserta harus saling ridho dan tidak ada paksaan. Ya. Nah, nanti tantangan dan resiko syariahnya gimana? Ada kenaikan biaya haji. Biaya haji dan wena ongkos naik haji itu berubah dari tahun ke tahun, betul? Nah, kalau dana yang didapat arisan di tahun kelima tidak cukup untuk melunasi biaya haji pada tahun tersebut, akad akan menjadi tidak pasti jadinya. Kan gitu nanti masalahnya. Ada sistem hadiah tetap, PS perubahan, nah itu banyak sekali sih sebetulnya. Aja setambah. Jadi isinya masuk. Ngelek ya? Lanjut saja. Ada nggak terus? Ya, tapi itu sinyal putus-putus di saya. Sama ngelek sini start. Ngelek. Start mambanya ngelek. Tapi ada loh Ustadz sekarang. Apa? Gimana Ustadz? Ya, Ustadz Mamba ini ngelek ya. Ustaz Mamba itu suaranya ngelek, Ustaz. Tahu antum gimana? Suaranya ngelek-ngelek antum. Masih ngelek suaranya. Masih ngelek. Ya pokoknya esensi ibadah haji ya teman-teman. Itu diwajibkan bagi kaum muslimin yang mampu secara finansial, istatoah. Istatoah itu. Jadi artinya kalau kita menggunakan uang arisan hakikatnya itu kan kita kalau arisan tuh kita tuh berutang kan pada peserta lain, betul nggak? Nah, oleh karena itu pastikan kita memiliki penghasilan yang cukup dan jaminan yang kuat untuk bisa melunasi kewajiban iuran arisan tersebut hingga selesai agar tidak membebani diri sendiri atau peserta lain.
Nanti itu banyak masalahnya nanti ketika dari tahun ke tahun itu kan berubah. Betul nggak? Itu masalahnya di situ nanti. Itu ada kenaikan-kenaikan biaya haji nanti. Mungkin pertanyaannya Pak Dok gini Ustadz, kan sekarang kan ada pendaftaran haji tuh Ustadz. Nge-lag nggak aku? Enggak, Ustadz Mamba yang like itu. Oh, bagus. iya. Bagus. Begini Karena Ustadz. udah terbiasa suaranya udah bagus. Kemarin-kemarin sih suaranya masih nggak enak nyanyi. Ah, Sekarang iya. udah bagus. Begini Ustadz, kan sekarang Udah kan ada mendingan, dari udah pendaftaran haji tuh Ustadz. Ya dibuat juga sama kantor tuh. Contoh begini Ustadz, dia pendaftarannya 25 juta tuh. 25 juta itu di kan jadinya jadi 40 Pandangan dari Vicky. Kalau ada unsur ketidakpastian, terutama perlu diwaspadainya meliputi apa nanti? Ada kenaikan biaya haji kan nanti kan? Nah itu kan nanti arisan kan nggak semuanya berangkat kan? Ntar berapa tahun lagi, berapa uang tahun lagi, betul nggak? pendaftaran aja itu Ustadz. Dana dapat nomor porsinya itu 25. Selebihnya tanggungan kita itu kalau ada kenaikan atau pengurangan kan itu tergantung dari kitanya. Tapi yang uang pendaftarannya untuk dapat nomor porsinya ini Ustadz 25 juta ini kita masukkan di pegadaian begitu. Ada lebihnya. Kan tadi kan udah dikasih tahu syarat rukun di dalamnya. Tidak ada riba, akad jelas, disepakati bersama, kan gitu. Tidak boleh ada tambahan atau bunga di dana tersebut yang disetorkan atau diterima pemenang. Kalau ada di dalamnya berarti nggak boleh, haram. Akadnya juga jelas, kesepakatan di awal itu harus Ustaz, transparan. ini mbaknya Ya, ini ada nggak suara saya ini? ada. Jangan Lanjut. dicampur aduk dulu ini dari mbaknya ini, Ya. mbaknya jangan dicampur aduk dulu mbak. Ada nggak suara saya? Ada nggak suara saya Ada. ini? Sekarang oke. Kalau ada saya lanjut ya. Tadi Jadi nge-lag. gini, kita konsepkan dulu masalah arisannya, deal. Untuk yang lain-lainnya itu nanti mbak. Jadi kita runtun ya. Sekarang kita bahas masalah arisan. Kan arisan itu ada bi antahuda imro'atun min kulli wahidatin min jama'atin huna qadrun muayyanan fi kulli jama'atin ila akhirih. Maksudnya ngeten. Ada sekelompok orang itu setiap hari Jumat, orang-orang perempuan itu selalu mengambil uang dari setiap satu orang, ditarik uang panis 10.000, 20.000. Kemudian setelah berkumpul ini diberikan kepada satu wanita yang waktu itu ketika diundi ternyata dia keluar. Maka boleh enggak sampai selesai dalam 1 tahun. Maka di sana diperbolehkan. Ini konsep arisan. Kita analogkan di dalam kasus permasalahan arisan haji. Ada orang kalau mau arisan haji harus daftar dulu 25 juta sampai dapat kursinya, nanti iuran per bulannya sekian. Nah, ini namanya konsepnya itu di dalamnya adalah ada kordunya, ada konsep kordu atau hutang. Yo, makanya ikrot atau kordu, tamliku syai'al ayyurada badlahu, yaitu apa memberikan sesuatu kepada orang lain, yo, dengan dasar dengan tujuan nanti akan dikembalikan. Di suatu saat nanti akan dikembalikan di suatu saat nanti sesuai dengan pemberiannya itu. Oke, contoh arisan haji. Pertama daftarnya 25 juta. Kemudian setiap bulannya bayar 2 juta. Dalam 1 tahun si A keluar, nanti dia berangkat haji. Sah nggak? Sah. Terus yang lainnya nanti tahun kuliah boleh. Nah, masalahnya kan di sini nanti. Nah, akan harus dari dolar di $1 12. Karena apa? Karena kordunya, hutangnya itu sesuai dengan kurs dolar. Jadi
Pak dia pas dolarnya tinggi, ya kan? Nah ini karena dolar. Terus yang permasalahan ketiga tempat haji di gitu, Mbak Nurhan mengatakan karena apa? Ketika hutang ke pegadaian, otomatis dia jadi syarat jatuh naf'an limukrit, syarat yang menarik manfaat pada orang yang mempiutangkan, ini nanti yang tidak diperbolehkan, yang jatuhnya riba. Nah, perihal permasalahan ketika sampai mendaftarkan haji dengan uang 25 juta yang hasil dari bank sah nggak? Ya tetap sah-sah aja. Itu, mas saya seperti itu. Ya Mbak Nurhana ya. Jadi jangan dicampur adukan. Terlepas nanti permasalahan. Terus nanti apakah konsep hajinya itu mabrur atau tidak mabrur? Wallahu a'lam. Terima kasih lagi. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ada yang tapping kelewat ini, jauh banget kelewatnya. Ustadz, bagaimana dengan posisi arisan jodoh? Agak lain barisan. Jim, lu jangan gitu lu Jim. Mana ada arisan jodoh Jim? Aku baca tapi nggak ada arisan jodoh. Mana ada arisan